Yo Sobat Mistik, ketemu lagi sama gue Mas Bay, pemancing profesional dari Tibet. Di konten Sam Mistik, dan jangan lupa slogan utama kita, makin bonyok, makin sakit. Malam ini kita mau bahas tentang misteri hantu di Indonesia edisi Kuntilanak. Kita masuk ke latar belakang atau asal-usul munculnya kuntilanak ini. Ceritanya atau mitosnya tuh berkembang di tahun 1600-an di Indonesia. Tepatnya di Kalimantan. Kalau tidak salah tuh di Kalimantan Barat. Jadi dulu tuh ada seorang pria yang bernama Abdurrahman Al-Qadri. Jadi beliau ini dulunya adalah pendiri Kesultanan Pontianak. Nah, saat beliau sedang menentukan lokasi pembangunan istana kesultanan ya, beliau ini mendapat gangguan dari sesosok makhluk berwujud seorang wanita, dan itulah asal mula diberi nama Pontianak. Jadi itulah salah satu mitos yang melatar belakangi adanya nama kuntilanak ini gitu. Kalau dikembangkan lagi, si kuntilanak ini adalah sesosok makhluk berwujud wanita yang dipercaya itu meninggal saat melahirkan. Jadi kisahnya memang 11-12 sama sundel bolong. Tapi kalau sundel bolong lahirnya lewat punggung. Kalau si kuntilanak ini tidak lewat punggung, lewat tempat yang seharusnya. Poin pembeda lain antara kuntilanak dan sundel bolong itu, kalau kuntilanak dia melahirkan dulu baru meninggal. Jadi lebih ke kelelahan setelah melahirkan. Nah kalau sundel bolong itu dia mati dulu, si sosok manusianya, baru setelah itu melahirkan di dalam kubur. Itulah poin pembeda lainnya gitu. Nah kalau kita cek lagi soal akronim, dari dasar katanya Pontianak tadi itu singkatan dari perempuan yang mati beranak. Jadi sebenarnya agak simpel ya penamaannya gitu. Kalau penjelasan dari sosoknya, si kuntilanak ini dia tuh digambarkan sebagai sosok gaib yang memakai baju putih, daster, polos ya, nggak kembang-kembang, putih polos, kemudian rambutnya panjang, biasanya sih menutupi muka ya. Kemudian si kuku jarinya itu panjang-panjang dan berwarna hitam, kotor gitu, kayak habis main comberan. Nah untuk sosok kuntilanak ini ada beberapa sumber yang bilang, jadi ada yang bilang wujudnya tuh cantik, perempuan cantik gitu, tapi ada juga yang bilang menyeramkan seperti yang kalian lihat di film-film gitu. Kebanyakan bilang seperti di film-film ya, sosoknya menyeramkan dan suka mengganggu orang gitu. Nah ada lagi yang bilang kalau misal si kuntilanak ini tuh suka meneror masyarakat gitu, dengan penampakan-penampakannya ya memang rada mengganggu sih. Dikatakan tuh bahwa kuntilanak-kuntilanak ini tuh bisa berubah menjadi perempuan penghisap darah yang senang memburu laki-laki sama anak-anak kecil buat dijadikan makanan, sama bayi-bayi yang baru lahir. Dia juga kadang melukai wanita-wanita hamil, katanya sih seperti itu. Nah kita masuk ke jenis-jenis kuntilanak. Kalau kalian tanya emang ada jenis-jenis kuntilanak, jawabannya ada menurut para praktisi. Jadi yang membedakan sistem kastanya itu adalah warnanya. Kalau menurut salah satu praktisi yang gue kenal, dibedakan dari warnanya. Yang pertama itu putih, itu yang paling rendah. Kedua warna hijau, di atasnya ada warna biru, kemudian merah, dan yang terakhir yang paling tinggi itu warnanya hitam. Ini hantu atau permen, warnanya begitu beragam seperti permen karet ya.
Tapi ya itulah sistem kasta yang berlaku di mereka gitu. Kalau kalian tanya kenapa warnanya beda-beda berdasarkan kasta, gue sendiri juga nggak tahu gitu kenapa dibedakan berdasarkan warna. Cuman ada indikasi bahwa semakin gelap warna kostumnya atau armornya itu, semakin menentukan tingkat umur, keilmuannya, sama dendam kalau nggak salah gitu. Jadi bisa perbandingan, kalau misalnya yang putih ya dia mati aja gitu, mati terus jadi kuntilanak. Berbeda dengan yang warna merah atau yang hitam gitu. Kalau yang hitam katanya tuh bahkan sampai meninggal dalam keadaan yang penuh dendam kesumat untuk menuntaskan dendamnya itu, tapi tidak terselesaikan. Makanya dia kostumnya berwarna hitam gitu. Tapi yang pasti gue sendiri juga nggak tahu. Kalau kalian punya pendapat soal sistem kasta dan pewarnaannya ini, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk membenarkan kalau misalnya ada informasi dari gue yang salah gitu. Nah, si kuntilanak ini juga kadang dibedakan berdasarkan sifatnya. Ada yang nakal, yang kerjanya mengganggu orang terus gitu. Ada yang cuman ya nongkrong aja gitu, gak iseng, tanpa niat mengganggu atau apapun. Cuman terkadang kitanya yang apes gitu dengan melihat mereka yang lagi nongkrong gitu. Terus kita jadi mikir yang aneh-aneh. Sebenarnya sih enggak gitu. Nah, soal sistem kasta di hantu kuntilanak ini tuh kita tidak akan membahas secara spesifik di video ini ya. Nanti kita bikinkan konten khusus buat kalian yang penasaran supaya lebih rinci gitu soal bagaimana sistem pengkastaannya. Kemudian kita akan masuk ke bagian tempat dan tanda-tanda kehadiran si kuntilanak ini. Banyak yang bilang si kuntilanak ini tuh banyak mendiami tempat-tempat yang sepi, tinggi, atau lembab, seperti pohon keramat, rumah kosong, aliran sungai, gedung tua, terus lokasi orang yang mati secara tidak wajar, dan beberapa pohon tertentu seperti pohon-pohon yang tumbuhnya agak melengkung gitu. Jadi dari bawah dia ada melengkung gini nih. Nah, pohon-pohon seperti ini yang biasanya disenangi kuntilanak untuk nongkrong gitu. Duduk di situ gangguin orang-orang. Nah, gimana kita tahu kalau kuntilanak itu hadir gitu? Terkadang tandanya bisa kita lihat dan rasa dengan aroma. Ada beberapa kesempatan yang menandakan kehadirannya itu dengan mencium bau-bau bunga melati, bunga kamboja gitu. Atau terkadang juga ada yang apes dengan mencium bau busuk yang sangat gitu. Karena kan si kuntilanak ini banyak luka di tubuhnya gitu, udah darah mengalir. Luka-luka itulah yang bikin baunya jadi busuk gitu, seperti bau bangkai. Nah, kalian pernah melihat kuntilanak atau pernah digangguin? Kalau misalkan tanda-tanda kehadiran yang kalian rasakan beda, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian cium gitu, tulis aja. Siapa tahu nanti jadi informasi baru buat kita. Nah, lalu akan timbul pertanyaan selanjutnya. Kalau kita digangguin kuntilanak, gimana cara menangkalnya? Atau cara menghadapinya gitu. Kalau di kepercayaan orang Jawa, wanita-wanita gitu kadang suka membawa paku, jarum, pisau, gunting, atau benda tajam lain yang terkadang juga disimpan di dekat kasur tempat tidurnya bayi gitu, buat menangkal kedatangan kuntilanak. Memang kesannya rada bahaya ya, karena benda-benda tajam yang simpan di dekat bayi gitu. Tapi kalau sudah kepercayaan mau gimana? Itu juga bisa membantu orang buat terhindar dari gangguan kuntilanak itu kalau dengan membawa benda-benda tadi di dalam tasnya. Dipercaya aman. Kemudian cara yang kedua berdasarkan kepercayaan Melayu. Gak jauh beda sama kepercayaan orang Jawa, membawa paku, gunting, pisau. Tapi bedanya kalau di kepercayaan Melayu, mereka menambahkan aksi. Aksinya seperti apa? Jadi begitu mereka melihat kuntilanak, kalau berani, benda-benda tajam-tajam itu ditancapkan di ubun-ubun kuntilanaknya atau di dekat ubun-ubunnya. Kuntilanaknya akan hilang atau menyerah. Yang dipercaya seperti itu ya. Nah, kalau menurut gua itu ada salah satu cara yang paling ampuh buat menghadapi kuntilanak.
udah lari aja, nggak usah dihadapin. Nah itu tadi sobat mistik, mitos-mitos, kepercayaan, cara menangkal sosok kuntilanak yang ada di dunia gaib Indonesia. Nah kalau dari informasi yang tadi gue sampaikan kalian punya pendapat lain itu atau pandangan lain soal hal itu, kalian bisa tulis di kolom komentar, kasih tahu gue. Kita berbagi sama-sama buat viewers yang lain juga, supaya bisa saling melindungi diri, terutama dari gangguan kuntilanak ya. Buat kalian yang udah nonton video ini, gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung kita terus dengan like, komen, share, dan subscribe. Sebagai penutupan, slogan kita jangan lupa, makin bonyok, makin seketi. Sampai ketemu di video selanjutnya.